Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru, di antaranya sebagai berikut ini. Miliano Jonathans naik kasta ke Eredivisie. Buka jalan menuju puncak karir. Loyalitas tanpa batas. Hernando Ari tetap di Persebaya, tolak tawaran klub lain. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Miliano Jonathans naik kasta ke Eredivisie. Buka jalan menuju puncak karir. Loyalitas tanpa batas. Langkah besar dari Vitesse ke FC Utrecht. Nama Miliano Jonathans kini semakin mencuri perhatian di dunia sepak bola. Pemain muda keturunan Indonesia ini baru saja mengambil langkah besar dalam karirnya dengan bergabung ke FC Utrecht, salah satu klub yang berlaga di Eredivisie, liga tertinggi di Belanda. Transfer Jonathans ke Utrecht bukanlah kebetulan. Pemain berusia 20 tahun ini tampil luar biasa bersama Vitesse Arnhem di Eerste Divisie, Divisi 2 Belanda, sepanjang paruh pertama musim 2024-2025. Dengan torehan 11 gol dan 4 assist dalam 18 pertandingan, ia menjadi salah satu pemain muda paling produktif di liga tersebut. Ketajamannya dalam mencetak gol, kecepatan eksplosif, serta kemampuan menggiring bola membuat FC Utrecht tak ragu untuk merekrutnya pada bursa transfer musim dingin. Kini, tantangan baru menantinya di kompetisi yang lebih tinggi. Beradaptasi di Eredivisie, target dapatkan menit bermain. Meski tampil impresif di kasta kedua, Jonathans menyadari bahwa bersaing di Eredivisie akan jauh lebih berat. Ia harus berjuang keras untuk mendapatkan tempat di tim utama FC Utrecht. Dalam wawancara dengan media Belanda, Jonathans mengakui bahwa intensitas latihan dan level permainan di Eredivisie jauh lebih tinggi dibandingkan Eerste Divisie. Saya harus cepat beradaptasi. Latihan di sini lebih cepat, tekanan lebih besar, dan persaingan untuk mendapatkan menit bermain sangat ketat, ujar Jonathans. Namun, ia tetap optimis karena sejak awal Utrecht menunjukkan kepercayaan penuh kepadanya. Saya merasa sangat dihargai di sini. Dari awal negosiasi, mereka menunjukkan keseriusan untuk merekrut saya. Itu yang membuat saya yakin memilih FC Utrecht, tambahnya. Dengan kerja keras dan tekad yang kuat, Jonathans berharap bisa segera mendapatkan kesempatan bermain dan membuktikan dirinya di level tertinggi. Potensi gabung Timnas Indonesia, jawaban yang menggantung. Selain karirnya yang sedang menanjak di Belanda, Jonathans mulai dikaitkan dengan kemungkinan membela Timnas Indonesia. Sebagai pemain yang memiliki darah Indonesia dari keluarganya di Depok, ia masuk dalam daftar pemain keturunan yang diincar PSSI. Ketika ditanya soal peluang membela Garuda, Jonathans memberikan jawaban yang masih terbuka. Saya belum membuat keputusan, tapi saya tidak menutup kemungkinan itu, ujarnya. Ia mengakui bahwa mendapat tawaran dari sebuah negara adalah sebuah kehormatan. Namun saat ini ia masih ingin fokus dengan karirnya di klub. Saya ingin menyelesaikan musim ini dulu. Setelah itu, saya akan mempertimbangkan semua opsi yang ada, tambahnya. Jawaban ini tentu membuat para pendukung Indonesia semakin berharap. Jika Jonathans memilih untuk membela Garuda, lini serang Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan tenaga berkualitas. Gaya bermain mirip Arjen Robben jadi senjata di sayap. Banyak pengamat sepak bola menilai bahwa Jonathans memiliki gaya bermain yang mirip dengan legenda Belanda, Arjen Robben. Sebagai pemain berkaki kiri, ia sering bermain di sayap kanan, memanfaatkan teknik cut inside sebelum melepaskan tembakan langsung ke gawang, gaya yang sangat identik dengan Robben saat masih bermain. Seorang analis sepak bola Belanda menyebutkan bahwa Jonathans memiliki kecepatan, dribble lincah, dan insting mencetak gol yang tinggi. Dia adalah pemain eksplosif dengan kemampuan menggiring bola yang sangat baik. Jika dia bergabung dengan Timnas Indonesia, itu akan menjadi tambahan yang luar biasa, ujarnya. Di FC Utrecht, Jonathans berpeluang menggantikan posisi Ula Romeni, pemain yang sebelumnya dikaitkan dengan Timnas Indonesia sebelum pindah ke Inggris. Dengan begitu, peluangnya untuk mendapatkan menit bermain di klub semakin besar. Timnas Indonesia butuh striker, Jonathans bisa jadi solusi. Hernando Ari tetap di Persebaya, tolak tawaran klub lain. Di tengah rumor yang menyebutkan bahwa beberapa klub besar Liga 1 tertarik memboyongnya, Hernando Ari akhirnya memastikan masa depannya tetap bersama Persebaya Surabaya.
Kiper andalan timnas Indonesia ini resmi menandatangani kontrak baru, menegaskan komitmennya sebagai bagian dari Bajul Ijo dalam jangka panjang. Saya sangat bangga bisa tetap bersama Persebaya. Klub ini adalah rumah saya sejak awal karir, dan saya ingin terus berjuang untuk membawa kejayaan bagi tim ini, ujar Hernando setelah pengumuman perpanjangan kontraknya. Langkah ini sekaligus mengakhiri spekulasi yang sempat berkembang bahwa ia akan hijrah ke klub lain. Keputusan Hernando menunjukkan bahwa kesetiaan masih menjadi nilai yang dijunjung tinggi dalam sepak bola modern. Dengan kontrak barunya, Hernando tak hanya sekadar bertahan, tetapi juga memiliki ambisi besar. Kiper berusia 22 tahun ini ingin membawa Persebaya kembali ke papan atas Liga 1, serta berkompetisi di turnamen internasional seperti AFC Cup atau Liga Champions Asia. Target saya jelas, membawa Persebaya menjadi juara dan bersaing di level internasional. Kami punya tim yang kuat dan harus bekerja keras untuk mewujudkan mimpi itu, tegasnya. Sebagai kiper utama Bajul Ijo, Hernando menjadi salah satu figur sentral dalam tim. Dengan kualitas refleks dan kepemimpinan di lini belakang, ia diharapkan bisa membantu Persebaya tampil lebih solid di sisa musim ini. Perjalanan karir, dari akademi ke tim senior, Hernando bukanlah pemain asing bagi Persebaya. Sejak bergabung dengan akademi pada 2018, ia telah menunjukkan perkembangan pesat. Tahun 2019, ia sukses membantu Persebaya U20 menjuarai Elite Pro Academy yang menjadi batu loncatan bagi karir profesionalnya. Debut bersama tim senior datang pada Piala Menpora 2021 saat ia masih berusia 19 tahun. Sejak saat itu, Hernando menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang Persebaya. Hingga kini, ia telah mencatatkan 68 penampilan di berbagai ajang dengan performa yang terus meningkat. Menolak pergi, ingin jadi one club man. Di era sepak bola modern, di mana pemain sering berpindah klub, Hernando justru ingin membangun karir panjang bersama Persebaya. Ia berharap bisa menjadi salah satu legenda yang dikenal sebagai one club man, seperti Francesco Totti di AS Roma atau Paolo Maldini di AC Milan. Saya ingin tetap di Persebaya selama mungkin. Jika semuanya berjalan lancar, saya ingin pensiun di sini dan membawa klub ini meraih banyak gelar, ungkap Hernando. Kekecewaan di laga perdana, tapi tetap optimis. Sayangnya, debut Hernando setelah memperpanjang kontrak tidak berjalan sesuai harapan. Persebaya harus menelan kekalahan 0-3 dari Barito Putra di pekan ke-20 Liga 1 musim 2024-2025. Namun, ia menegaskan bahwa hasil buruk ini tidak akan mengurangi semangatnya. Kami masih punya banyak pertandingan ke depan. Kekalahan ini jadi pelajaran agar kami bisa bangkit dan kembali ke jalur kemenangan, tegasnya. Kesimpulan, fondasi kokoh untuk masa depan Persebaya. Dengan keputusan Hernando untuk bertahan, Persebaya kini memiliki kepastian di sektor penjaga gawang untuk beberapa tahun ke depan. Kesetiaannya menjadi bukti bahwa Bajul Ijo masih mampu mempertahankan pemain terbaiknya, meskipun banyak godaan dari klub lain. Kini, tantangan selanjutnya bagi Hernando dan Persebaya adalah membuktikan bahwa mereka bisa bersaing di level tertinggi. Apakah kontrak baru ini akan menjadi awal dari era kejayaan Bajul Ijo? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit.